Nggak takut punya banyak musuh? Enggak, saya nggak takut karena saya pikir cuma bicara waktu aja kan, kapan gitu. Cuma nanti tolong uncle kalau misalnya saya kenapa-napa, tolong diotopsi. Itu yang paling penting. Dan ternyata yang menyuruh menangkap Peggy Bangunan ini, korban salah tangkap itu, adalah ayah Eki sendiri loh, Ibtu Rudiana. Agar 3 nama DPO itu hilang lenyap gitu aja. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Manusia licik penuh intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Terbungkus dengan sikap sifat yang ramah dan santun, namun aslinya licik, pengecut, dan munafik. Sampai sekarang nggak bisa motor? nggak bisa. Nggak bisa ya? Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Mbak bantuin dong ngerayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor, kayak pengen gitu, pengen beli motor nih, kayak, tapi nggak dibolehin sama mama. Nah, halo Ibu Widya kan lagi butuh konten ya Bu ya, ngebahas kakak ipar saya, terus ngebahas keluarga saya, terus sekarang ngebahas pengacara Bang Hotman. Ada yang kurang nih Bu, gitu, ngebahas saya. Kemarin kan udah ngebully kakak ipar saya, sekarang bulilah saya. Dipersilahkan Ibu Widya. Rama naik motor apa itu? Jangan bilang itu kalau baru belajar. Ya, banyak drakor kalian itu, lihat. Bilang pula itu anaknya nggak bisa motor. Kalau mau beli motor katanya harus Mbak minta tolong bilangin sama Mapret. Saat ini Polda Jawa Barat mengklaim sudah memeriksa 68 saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa puluhan orang saksi itu menjalani berbagai pemeriksaan, baik diminta keterangan hingga tes psikologi forensik. Jules menyebut Peggy Setiawan yakni pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah menjalani pemeriksaan tes psikologi forensik. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi, termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS, ujar Jules kepada wartawan. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan, tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Dia menambahkan pemeriksaan ini diharapkan dapat segera membuat terang peristiwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sementara Ibunda Peggy Setiawan Alis Perong, Kartini menolak undangan tes psikologis dari Polda Jabar. Dalam surat tersebut, Kartini diminta menjalani tes psikologis di Polres Cirebon Kota pada Selasa 11 Juni 2024. Sugianti Iriani, salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, menyampaikan penolakan tersebut dengan tegas. Ia menjelaskan alasan penolakan tersebut dikarenakan tes psikologi untuk Ibu Kartini tidak ada relevansi terhadap perkara ini, ucapnya. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Dan kalau untuk Peggy mungkin kita pun memakluminya karena Peggy sudah ada di dalam tahanan yang diduga sebagai pembunuh Vina dan Eki, walaupun kita punya alibi yang kuat bahwa Peggy bukan pelakunya. Kemudian kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aep dan juga Mel-Mel, karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Kalau tes ini adalah untuk memenuhi kelemahan bukti-bukti dari kepolisian,
kita akan menolaknya. Kalau memang bukti-buktinya lemah, ya sudah, keluarkan saja Peggy karena memang Peggy bukan pelakunya. Peggy Setiawan juga akan menjalani tes poligraf atau tes kebohongan oleh Polda Jawa Barat. Hal itu disampaikan pengacara keluarga Peggy, Tony RM, pada Senin 10 Juni 2024. Adapun tes poligraf ini bertujuan untuk mengetahui kebohongan yang akan digelar Polda Jawa Barat pada hari Rabu 12 Juni 2024. Ya, informasi yang disampaikan Pak Kanit itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Ya. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan itu. Nah, itu menurutnya jika hasilnya dari serangkaian tes psikologi dan tes poligraf kepada Peggy Setiawan tidak ada potensi melakukan tindakan pidana, maka penyidik diminta kuasa hukum untuk dibebaskan dari status tersangka. Sementara itu, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, melaporkan 3 saksi kasus tersebut ke Polres Cirebon Kota. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, Ayat, dan Dede. Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil mencari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Kita tim dari Jakarta, ada Bang Yasin semua, kita mengambil keputusan untuk melaporkan Aep dan Dede. Kemudian Liga Akbar. Kenapa dilaporkan Liga Akbar? Karena kesaksian yang dicabut itu bisa merubah kronologis terjadinya pembunuhan pada poin-poin tertentu. Kita belum tahu apa yang dicabut, tapi yang jelas tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan atau pemukulan. Itu berbeda yang diceritakan. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian Ayep dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Di sisi lain, pengacara 5 terpidana di kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam, Otto Hasibuan, angkat bicara. Ia menilai kasus tersebut sepertinya fiktif atau tidak pernah terjadi. Para pelaku pembunuhan yang sudah divonis tidak pernah melakukan perbuatan pidana. Karena pada saat kejadian pada 27 Agustus 2016 pukul 22.00, kliennya sedang berada di rumah temannya, anaknya Pak RT. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sosok Andi dan Dani yang disebut penyidik Polda Jabar adalah fiktif. Padahal dalam surat dakwaan jaksa, Andi dan Dani dikatakan berperan membawa mayat Vina dan Eki ke flyover agar seolah-olah seperti kecelakaan. Kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, kan jadi aneh siapa yang membawa Vina dan Eki ke flyover? Apa bisa-bisa jalan kalau sudah mati? Siapa yang bawa ini? Tanya Otto Senin 10 Juni 2024. Berarti isi dakwaan itu fiktif karena dakwaan Andi dan Dani ini tidak ada, ujarnya. Otto juga meragukan bahwa kliennya yang divonis seumur hidup adalah pelaku pembunuhan.